Namaku Xiao Han, penerus grup Xiao. Menurutku, kekuasaan dan uang adalah suplemen terbaik untuk wanita. Pria apalagi yang seperti ini? Dalam film ini, aku ingin berterima kasih kepada banyak orang. Terima kasih kepada sutradara. Guru Bai, kau nontonanmu Xiao Han. Menanamkan banyak uang untukmu, bukankah seharusnya kamu berterima kasih padanya? Tentu saja juga berterima kasih pada tunanganku, Nyonya Xiao Han. Bantuannya sangat besar, tanpanya tidak akan ada diriku yang sekarang. Tentu saja. Jangan lupa berterima kasih pada manajermu Li Wen. Dialah yang paling bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Selalu mendampingimu dari ujung ranjang ke ujung ranjang. Matikan, cepat matikan layarnya. Manajer Li benar-benar bekerja keras. Tahu aku sibuk. Bahkan berniat melahirkanku anak. Teman-teman wartawan, aku umumkan. Karya film Bai Fan ke depan. Tidak ada lagi hubungan dengan grup Xiao, 103 merek yang kami pegang. Dari sumber endorsement hingga kerjasama bisnis. Mulai hari ini dihentikan sepenuhnya, dan karena kehidupan pribadinya yang berantakan. Menyebabkan dampak publik yang tidak pantas, grup Xiao akan bekerja sama dengan 18 film dan drama yang dibintanginya. Produser, bersama-sama menuntut tanggung jawab atas pelanggaran kontrak, denda. Diperkirakan kasar 1,98 miliar. Xiao Han, kamu melakukan ini, pernahkah memikirkan dampaknya pada perusahaanmu? Bulan depan kita akan menikah. Ini permintaan keluargamu. Lalu anak dalam kandungannya adalah hadiah pernikahan untukku? Tidak menikah denganku, kamu yakin bisa melewati rintangan grup Xiao? Kamu masih miliki. Dengan atau tanpa kamu, hak waris grup Xiao aku bisa dapatkan, ke depan kamu akan sangat sibuk. Hal ini tidak perlu kamu khawatirkan, di sini ada semua bahan. Berilah aku inspirasi. Superhero wanita cepat datang, cepat. Apa yang bisa menghilangkan kekhawatiran? Hanya superhero wanita yang digambar Louis. Halo. Kakak. Louis, Komikers Besarku, kapan update? Seluruh website hampir gila karena kamu. Supergirl tidak muncul. Tidak ada inspirasi. Han, kamu di mana? Cepat kembali, jangan buat aku khawatir. Si brengsek memang pantas dihajar, tapi cara dan metodenya. Kamu sekarang begini memperlakukan Bai Fan. Yang paling terpukul adalah kita, jika terus begini. Masalah warisan, Dewan Direksi akan mendesakku. Mempertimbangkan kembali kakakmu. Adik baik, cepat update. Baiklah, Kak. Ternyata dia. Makan permen, nggak akan sakit lagi. Sudah lama pelukan? Belum mau lepas? Louis Yu, semoga keinginanmu cepat terkabul. Adakan konferensi pers, stabilkan opini publik. Salah ambil. Sudah dulu, tutup telepon. Barusan, orang di headphone bilang, suruh kamu stabilkan opini publik. Barusan, orang di headphone MU bilang.
Semoga keinginanmu cepat terkabul. Meski aku nggak tahu apa yang terjadi. Kamu gak perlu tahu. Hal-hal yang sudah lewat. Biarkan saja berlalu. Cincin juga nggak salah apa-apa. Sudah hilang ya hilang. Untukmu. Semoga kamu mencintai yang kamu cintai, tanpa terikat oleh apapun. Kalau begitu, semoga keinginanmu cepat terkabul juga. Aku Xiao Han. Aku kenal kamu. Aku Xiao Han. Aku kenal kamu. Berita sebesar ini terjadi, mungkin seluruh kota sudah kenal aku. Matamu. Sedikit merah. Xiao Han. Sepertinya, dia nggak ingat aku. Bos tua Xiao minta kamu cepat pulang ke rumah. Dia masih marah, jangan macam-macam. Jadwal besok adalah hadiri pameran seni yang disponsori grup kita. Bos tua Xiao juga akan datang. Hem. Selain itu, Comicus Mysterious Louis, identitas aslinya, belum ketemu. Cari secepatnya, mungkin Louis ini bisa bantu grup Xiao keluar dari masalah. Xiao Han. Kebetulan sekali. Untukmu. Semoga kau mencintai yang kau cintai, tak terikat oleh apapun. Xiao Han. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku sekali ini? Mau kemana? Perlu kuantar? Aku pulang. Han, siapa dia? Xiao Han, kalau kau tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu, Xiao Han. Masih belum naik? Jalan. Dia itu si pemakan nasi gratis. Pemakan apa? Nggak ada orang. Mau kemana? Feng Yayuan.
Kamu tahu tempat ini? Feng Yayuan. Sepertinya waktu kecil aku tinggal dekat sini. Ngapain lihatin aku terus? Ada bunga di wajahku? Pak, Feng Yayuan sudah sampai. Terima kasih. Diupdate. Kamu masih belum turun? Kita lain kali. Kapan ketemu lagi? Mungkin di pesawat, pinggir jalan, pantai, pokoknya. Semuanya mungkin. Kemarin turun 20 poin, hari ini turun lagi 15 poin. Tahun ini, perusahaan bisa dibilang kerja sia-sia. Juan Direksi. Orang-orang tua itu sudah mendesakku minta penjelasan. Kau tahu? Perilaku cerobohmu seperti ini, siapa yang akan setuju? Menyerahkan perusahaan ke tanganmu? Merek utama perusahaan kami adalah konsep keluarga. Perilaku tidak bertanggung jawabmu ini, apakah merusak merek sendiri? Jika masih ingin ada kesempatan, 100 hari lagi. Adalah rapat waris, cepat cari. Pacar yang berperilaku baik, jangan sampai ada skandal lagi. Sebelum rapat waris, harus menikah. Kakek. Sekarang bukan waktunya perkembangan perusahaan. Dikaitkan dengan pernikahan kita. Keluarga Xiao berkembang hingga hari ini, sudah hampir 150 tahun. Aturan kerja, sejak zaman nenek moyang. Sudah jelas tercatat, hak memilih direktur utama ada pada yang sudah menikah. Dan memilih pewaris yang stabil dalam keluarga. Jika kamu masih ingin memiliki hak waris, dalam 100 hari, bawakan aku seorang pacar laki-laki. Karakter adalah prasyarat. Xiao Han. Dalam situasi saat ini adalah cara yang paling sederhana. Dan paling mudah untuk dilaksanakan. Kamu bilang kamu membuat segalanya berantakan. Bagaimana anggota dewan melihatmu? Kakek, aku baru-baru ini demi harga saham, aku dari awal. Apakah dewan melihat kemampuanku bekerja atau melihat kemampuanku mencari pria? Zaman sekarang seperti apa? Pengusaha wanita hebat yang tidak menikah banyak sekali. Aturan perusahaan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kakek, lihatlah apa yang kubilang. Wanita ini seperti anak kecil, tidak boleh diberi terlalu banyak kekuasaan. Kalau tidak, benar-benar tidak tahu diri, sudah jangan bicara lagi. Kamu jangan ikut campur lagi. Adikmu mengalami kejadian Baifen itu. Apakah hatinya tidak sakit? Kamu di sini bicara senaknya. Sepertinya pernah melihat di mana ya? Menurutku gadis di gambar ini mirip sekali denganmu. Kakek benar-benar tajam mata, tapi dalam beberapa hal. Ya, Aku tahu, kamu ingin mengatakan apa. Kamu harus tahu, hak waris keluarga Xiao kita biasanya diberikan kepada anak sulung dan cucu sulung. Alasan memilihmu adalah karena kamu jauh lebih hebat daripada kakakmu. Tapi memilihmu, kakek ini tekanan sangat besar. Aturan leluhur tidak berani dilanggar. hak waris yang dikaitkan dengan status pernikahan sudah merampas hak. Pernikahan bebas orang modern. Jangan berkelit lagi, anggaran dasar perusahaan. Itu memiliki kekuatan hukum, kamu tahu kan? Bagaimanapun aku tidak berencana menikah. Han, kalau begitu kamu lepaskan hak waris perusahaan. Kakek, aku kembali dari studi di luar negeri usia 20 tahun.
Mulai dari level paling bawah di perusahaan, 12 tahun ini. Semua posisi pernah kujalani, berapa banyak yang kusumbangkan untuk perusahaan. Kakek melihat sendiri. Xiao Chen itu tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menghabiskan uang, bagaimana mungkin perusahaan ini diserahkan ke tangannya? Kalau begitu selesaikan urusan pernikahanmu. Ini bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk dirimu sendiri. Kakek, masih ada 100 hari lebih. Apa, Sona? Jika seorang cucu lagi, aku akan bayarnya di jalan. Asal pilih saja ya. Kalau kamu mau, ambil yang ada di jalan juga boleh. Dia boleh nggak? Boleh. Anak muda ini tampan dan berwajah cerah. Sekilas terlihat seperti anak yang baik hati dan penyayang. Kebetulan sekali. Kok kamu lagi? Kalian kenal? Kenal seorang anak kecil di pantai. Aku Louis Xiu. Aku bukan anak kecil. Kok kamu terasa familiar? Kamu seset perempuanku? Guru les matematika miau-miau ya? Kita pernah main catur bersama kan? Iya, kakek Xiao. Benar-benar kebetulan. Ini kuku perempuanku, Han-Han. Juga tantenya miau-miau. Han-Han. Kamu asal tunjuk saja. Ternyata tunjuk orang yang dikenal. Bagus, anak muda. Main character ganya. Selalu pura-pura kalah. Anak yang baik. Kakek, cara kamu menjodohkan orang sembarangan banget. Kakek Xiao, aku sengaja datang mencari kamu. Aku benar-benar sudah mentok, kakek Xiao. Han-Han biasanya paling nurut sama kamu. Aku mohon, tolong kamu bicarakan baik-baik dengan Han-Han. Boleh nggak? Pergi. Kamu masih berani datang ke sini? Perbuatanmu sudah sangat merugikan grup kita. Bahkan melukai Han-Han. Hukuman kepadamu. Menurutku masih terlalu ringan. Aku salah. Han-Han Aku sudah benar-benar putus dengan Li Wen. Kamu biasanya sibuk banget. Aku juga selalu bersama Li Wen. Aku juga melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Kok kamu lagi? Dari mana sih kamu muncul? Tuan Bai, aktingmu di dunia nyata lebih bagus daripada aktingmu di layar. Dengan akting sepertimu, pasti dapat aktor terbaik. Aku ingat. Waktu itu aku lihat kamu di bawah kantor. 2 hari Han-Han hilang. Apa bersama kamu? Kakek Xiao, kamu juga lihat, sekarang bukan aku. Satu orang berbuat salah, datanglah, kakek Xiao. Usir orang ini keluar. Kakek Xiao, aku salah. Kakek, orang seperti ini, kamu juga suruh aku menikah. Orang salah, tapi pernikahan itu sendiri tidak salah. Kamu mau bilang apa lagi? Aku kasih tahu, 100 hari lagi, pemilihan direktur utama. Jangan-jangan, kamu mau kasih ke kakakmu. Grup ini punya lebih dari 1000 orang, kamu mau serahkan ke kakakmu ini. Kakak, Sir Chen ini mau ngapain? Itu hasil kerja keras keluarga Xiao selama 100 tahun. Aku tidak akan biarkan kakakku mengurusnya. Kalau perusahaan harus patuh pada aturan dan sistem. Aturan itu mati, orang itu hidup, selalu ada jalan. Han-Han, aku sambil-sambil ngomong. Kamu ambil sembarangan di jalan. Aku rasa boleh. Kakek, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku masih ada satu hal. Lisa, baik, aku segera ke sana. Kenapa belum ada pembaruan? Kamu ambil sembarangan di jalan, aku rasa boleh. Jangan bergerak. Mungkin ligamennya terkilir.
Ngapain ketawa? Coba jalan 2 langkah. Kamu mau tidak menikah denganku? Apa? Jangan salah paham, ini palsu. Kita jadi pasangan kontrak 100 hari. Setelah pemilihan warisan selesai, kita putus hubungan. Aku bisa kasih kamu uang, berapapun boleh. Atau kalau kamu mau bangun karir, aku juga bisa bantu. Bisa. Tidak perlu. Aku setuju. Pasangan kontrak 100 hari, aku tidak mau imbalan apapun. 10 juta. Aku beli kamu 100 hari setelah selesai. Sudah kubilang, aku tidak mau imbalan apapun. Kamu pernah dengar kalimat ini? Semua pemberian takdir sudah diberi harga diam-diam. Ketika kamu ingin sesuatu, butuh sesuatu yang lain. Dengan nilai setara, untuk ditukar, aku percaya. Teori pertukaran nilai. Aku punya kekuasaan dan uang. Kamu bisa mengubah nasibmu dengan ini. Tidak. Baik, anggap aku tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, aku setuju. Besok saat ini, kita tanda tangani kontrak. Perlu aku antar kamu pulang? Tidak usah, aku bisa jalan sendiri. Dilarang berada di ruang yang sama. Dilarang menggunakan barang pasangan, dilarang kontak fisik. Masih banyak pasal lainnya, tidak perlu dibaca satu persatu. Kalau begitu, sekarang kita akan berada di ruang yang sama. Kamu bisa memilih tidak menandatangani, aku juga bisa memilih orang lain. Kerjasama yang menyenangkan. Pasal ketiga. Dilarang kontak fisik. Dan, aku lihat KKPMU, aku lebih tua 6 tahun darimu. Ingat patuhi pasal ke-10 kontrak. Sudah, aku masih ada kerjaan, kamu pergi dulu. Oke Xiaohan. Kakak. Halo kakek. Masalah calon suami sudah selesai. Cepat pergi. Agar kalian tidak menipuku. Menipu aturan perusahaan. Aku menambahkan perjanjian tambahan. Aku sebagai pengawas kalian, bisa mengawasi kapan saja. Kakek, kamu kan tahu ini palsu, kita hanya berpura-pura. Ngapain serius banget sih? Aku tidak tahu benar atau tidak, yang aku tahu. Cucu perempuanku yang manis sekarang sedang pacaran. Dan mau berbagi dengan kakek, aku senang sekali. Kalau sudah pacaran, tinggal di luar saja. Jangan tinggal di rumah, tidak nyaman. Kakek. Kakek aku. Membereskan barang dulu. Ini koper. Cepat pergi. Bukan kakek. Luisiu sudah kuselidiki, dia pemuda baik. Mata-mataku ada di seluruh kota. Jangan coba-coba menipuku. Dilarang menggunakan barang pasangan. Xiaohan. Pasal ke-10, panggil kakak. Aku. Pasal 3 dilarang kontak fisik.
Dari kecil sampai sekarang, apakah aku berubah sangat besar? Kenapa dia tidak bisa mengenaliku? Harus cari cara. Ini kan jelas-jelas mau aku lihat. Untuk Xiaohan, apapun caranya. Hak waris pemilihan, aku harus tahu hasilnya. Halo kakek. Han, aku lihat harga saham kita sudah stabil. Kata sekretarimu, kamu begadang beberapa hari. Tidak apa-apa kakek. Memang ini kerugian yang aku sebabkan. Aku bertanggung jawab untuk segera menanganinya. Pak aku. Maaf. Sial-sial, aku belum simpan nih. Maaf. Apa tadi? Kok kayak lihat superhero wanita? Harus kirim naskah? Malah di saat genting begini bermasalah. Aku benar-benar kecanduan ngejar update. Sampai mikir di komputer Louis Yu. Lihat superhero wanita, aneh banget. Ngomong-ngomong Louis, kamu siapa sih? Kakek, Kok, Luisio tidak datang? Kalian berhubungan baik kan? dia lagi sibuk belakangan ini, tidak bisa meluangkan waktu. Hei Kak, Luisio kan bukan guru les. Miau miau. Dia dengan Xiaohan, kamu belum tahu kan? Luisio dan adikmu sedang pacaran. Lihatlah adikmu, orangnya begitu stabil, harga saham pun ikut stabil. Oh begitu. Selamat untuk adik. Tapi kayaknya si Luisio itu. Cukup jujur, seharusnya tidak akan terjadi. Hal seperti kasus Baifen kan? Sudah, ayo makan. Hanen. Xia Chen ini ambisinya sangat besar. Banyak orang di dewan direksi yang mendukungnya naik. Kamu harus lebih waspada. Kakek tenang saja. Apa yang aku inginkan tidak akan diambil orang lain. Dari kecil sampai besar, kakek selalu memihak dia. Tapi kali ini posisi direktur utama, aku tidak akan menyerahkan padanya. Halo, Malam ini pulang jam berapa? Kakek suruh aku bawakan makanan untukmu. aku pulang jam 9. Oke. Kotak itu. Aku taruh begitu jelas. Dia sama sekali tidak penasaran? Kok mirip banget sama kakek? Lisa, Bos Xiao. kirimkan data Louis Yu yang kakek cari ke aku. Baik.
Udah gede. Gak jelas. Aku malah ngayal, mikir bisa hidup sama Louis. Di bawah satu atap. Divisi hiburan perusahaan ada celah yang jelas. Rencanaku, akuisisi perusahaan yang valuasinya rendah sekarang tapi punya potensi besar di masa depan. Menurut riset pasar, pilihan terbaik sekarang adalah menandatangani pelukis misterius ini. Perusahaan Louis. Selesaikan masalah kenaikan saham, tingkatkan kemampuan perusahaan. Rencana bagus. Kalau bisa mengakuisisi perusahaan ini, perkembangan perusahaan di masa depan bisa membuka bidang baru. Bisa dilakukan. Kasih waktu 2 minggu. Akuisisi mereka. Baik kakek. Tunang kakek, aku juga akan bekerja sama sepenuhnya dengan Xiao Han. Gunakan semua koneksi untuk menyelidiki perusahaan Louis. Harus ketemu. Sayap, Bos Xiao. Katanya Louis pernah muncul di restoran ini. Louis pernah ke restoran ini. Ayah, Ngapain ikutin aku? Kakak. Aku duluan. Jam kerja nggak di kantor. Di sini minum teh sore. Ada urusan pribadi. Ngomong-ngomong, tadi malam kamu telepon aku. Ada apa? Nggak apa-apa, cuma mau ajak kamu makan. Aku ada janji. Duluan ya. Kapan kamu mau buka identitas? Sekarang masih ada 3 perusahaan nunggu kerjasama. Kasihan terus-terusan ngejar aku, suruh aku bawa kontrak buat kamu lihat, abis kamu lihat langsung tanda tangan. Penulis yang bagus. Seharusnya bersembunyi di balik peran, menyembunyikan jasa dan nama. Lagi pula, aku sudah menemukan muse inspirasiku. Kamu lihat siapa? Pelayan itu? Pelayan apa? Kakak Sia telepon, kamu pulang bareng aku yuk. Kue ini sudah dipesan, kamu pulang dulu aja. Kayaknya kamu nggak butuh kue itu deh. Kamu gak makan kan? Nggak. Ayo pergi. Apa itu asisten Louis? Maaf. Profilnya, kayaknya dia deh. Kalau asistennya ada. Itu Louis. Louis Siu. Ada apa? Dia nggak mungkin Louis. Aku lebih percaya dewa komik itu pria kasar. Lebih masuk akal. Sudah. Kablak. Cari pelukis aja nggak bisa. Bos Xiao. Kita cuma bisa menemukan. Ada bos komik bernama Xia Zhuang. Mungkin kenal Louis. Tapi nggak diangkat teleponnya. Aku nggak bisa hubungi. Kakek, Xiang, kami yang direkom. Video kencan, aku masih nunggu lo. tahu, segera diatur. Guru, aku dapat nilai 100 lagi. Kamu bilang, kalau aku dapat 100, kamu gambar superhero wanita. Aku lihat. Pintar banget. Hadiah untukmu.
Kakak jangan serius terus dong, cewek yang sering senyum. Rezekinya pasti baik. Kalau aku sering senyum, apa bisa ketemu lo? Kakek lihat ini bagus kan? Bagus, akhirnya kayak cewek. Menurutku, menikah itu hal paling penting buat dia. Tapi kakek jangan lupa. Setelah menikah, dia jadi orang asing. Hanya aku, cucu tertua Xiao, yang bisa mengelola perusahaan dengan baik. Kalau kamu punya setengah, Captain Terran adikmu, aku nggak perlu khawatir begini. Kakek lihat, mereka bermain dengan gembira, tidak berpura-pura. Menipu seorang lansia? Hati nuranimu tidak sakit? Kakak, bagaimana kalau kita coba benar-benar bersama? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu pikir aku percaya omonganmu? Kalau omongan pria bisa dipercaya, laut pun bisa mengalir ke atas. Air surut, air surut. Pokoknya aku sudah putus asa dengan cinta. Putus asa bukan berarti hati mati. Kamu bisa menyerah mencintai, tapi cinta tidak akan menyerah padamu. Mungkin begitu kamu mengangkat kepala. Dia sudah ada di sampingmu. Di sekitarku, tidak ada yang cocok untukku, jadi jangan beri aku motivasi kosong seperti ini. Dengan pengalamanku yang 6 tahun lebih tua darimu, aku beritahu. Realitas sangat keras, idealisme sangat indah. Setelah kontrak kita berakhir, kamu bisa cari gadis seperti apapun. Jangan menunggu bunga mekar di pohon besi ini. Tapi dari awal sampai akhir, yang kusuka adalah kamu, kakak. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Pohon besi. Aku juga akan membuatnya berbunga. Nona Xiao akhir-akhir ini sering ke kafe ini. Setiap kali 1 jam. Katanya Louis juga muncul, tapi sepertinya Nona Xiao tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya dia juga tidak tahu siapa Louis. Baik. Kalau semua tidak tahu, ya cari orang yang tahu. Maksud Anda? Panggil orang yang wawancara beberapa hari lalu, yang bernama Su Minjing. Lihat aktingnya bagaimana. Aku akan membuatnya berakting sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Bos Xiao, orang yang Anda minta sudah dibawa. Bos Xiao. Su Minjing, ya. Kamu jago meniru, aku tahu. Ada seorang komikus bernama Louis, tiru gaya gambarnya, karyanya, dan tanda tangannya. Kalau berhasil, aku akan memberimu buku gambar, buka pameran solo. Lalu apa lagi yang kamu mau aku lakukan? Ini Xiao Han. Kamu berperan sebagai Louis di depannya. Bimbing dia sampai tahap penandatanganan. Lalu kamu bekerja sama denganku. Aku akan membongkar sandiwara ini di depan umum. Nanti kakek dan yang lain tahu. Dia cari Louis palsu. Orang-orang dewan direksi pasti tidak akan menerimanya. Tenang saya, Bos Xiao.
Dijamin, palsu tapi terlihat asli. Kamu sudah bangun? Aku beliin air elektrolit. Minum dulu. Terima kasih. Halo. Sudah ketemu alamatnya, segera aku kirim. Oke, aku segera berangkat. Kamu mau pergi mana? Keinginan kakek belum selesai. Video kencan belum direkam. Aku harus kembali ke perusahaan, ada hal yang lebih penting. Apa yang lebih penting dari keinginan itu? Ini menyangkut seluruh perusahaan, juga diriku. Masih belum pergi? Aku rasa, setidaknya kamu harus menjelaskan. Apa tadi aku terlalu berlebihan? Aku mau menemui seseorang yang sangat penting dengan dia. Pasal ke-8. Dilarang mencampuri kehidupan pihak lain. Kakak. Louis Shisu mana? Jia. Dia hilang. Bisa tidak dia hilang? Cepat cari lokasinya, kirim ke aku. Kakak, aku akhir-akhir ini tidak bersama Louis. Kurasa, dia mungkin lagi bersama kakak idolanya. Kakak idola apa? Kakak idola ya kamu satu-satunya kakak kami. Jangan main-main, jelaskan dengan jelas. Kurang satu kata aku bunuh kamu. Aku bilang, akhir-akhir ini Louis bersama seorang kakak. Tinggal bersama. Apa? Kakak umur berapa? Kakak yang umurnya mirip kamu. Jadi dia terus menunda-nunda tidak menyerahkan naskah untuk perempuan tua seperti ini. Raja kuno, malam bahagia pendek, matahari tinggi bangun. Kaisar sejak itu tidak pagi-pagi, juga karena ini. Selir di istana ada 81. Kakak. 72 selir, lebih, 81 itu susah. Aku peduli susah apa, Kaisar itu punya ribuan pesona. Dia malah enak. Aku penasaran, kakaknya ini tua atau manja. Kak, jangan sampai kau menjualku, Kak. Louis Shaw. Mana orangnya? Dia sudah terbuai, aku harus cepat-cepat mencarinya. Halo, apakah Anda Tuan Louis? Halo, Saya penggemar setia Anda. saya selalu mengikuti Skype Expo Anda. Saya sangat menyukai karya Anda. Halo, saya Louis. Halo, Tak menyangka bisa bertemu penggemar Wonder Woman di sini. Saya sangat tersanjung dengan kesukaanmu, belakangan ini belum ada update. Sedang sibuk ikut pameran lukisan, sekalian mencari inspirasi. Mencari inspirasi. mengapa Anda menciptakan karya-karya ini? Sebenarnya, ada seorang teman yang pernah membantu dalam hidupku. Halo. Mengerti? Malam ini selesai. Aku segera ke rumahmu, tunggu aku di rumah. Aku sudah dengar semua, belakangan ini kau tidak fokus. Naskah molor, ada juga yang sering menghilang. Cepat, putuskan dengan kakak tua itu. Kakak tua. Kau tahu tidak, jatuh cinta itu tidak boleh. Kau pikir dia mau apa darimu? Identitasmu sekarang, cuma guru matematika, tidak punya uang, tidak terkenal. Badan juga. Jangan-jangan, jangan sampai dia menghabiskan tenagamu. Bukan seperti yang kau bayangkan, dia. Jangan bahas dia lagi, cepat kembali ke kamar dan selesaikan naskah, cepat. Cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Mau temani dia begadang?
seorang wanita dengan Fakakuchibep edisi musim dingin ke-13. Pasti lebih tua dariku. Bos Xiao, setelah berbicara dengan Anda kemarin, saya sangat senang bagi seorang pencipta. Yang terpenting selain inspirasi adalah teman sejiwa. Saya tidak hanya mengikuti karya Anda, semua wawancara Anda sudah saya tonton. Sebelum bekerja sama, saya ingin membuat film dokumenter. Katanya inspirasi Anda berasal dari alam dan budaya. Saya sering jalan-jalan ke pantai, angin laut bisa membawa sedikit inspirasi. Tapi di wawancara, saya melihat kawasan tua. Katanya di sana ada kenangan masa kecil Anda. Ya, ke kawasan tua juga, ke pantai juga. Bagaimana dengan teman masa kecilmu itu? Sekarang bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, kami masih teman baik sampai sekarang. Bukannya perempuan? Aku ingat kamu sering menyebutkannya dalam banyak wawancara. Dia sudah lama hilang kontak. Wawancara itu, wartawan selalu memperindah cerita, jadi aku juga tidak tahu. Sejak kapan berubah menjadi perempuan? Begitu rupanya, dia benar-benar Louis. Kalau begitu, maaf ya. Halo, apa? Kakekku kenapa? Kakak, lain kali kalau ada yang tidak enak, langsung beritahu aku ya. Oke? Kamu kan dokter. Kamu sudah sibuk sekali, kakek malah merepotkanmu. Kalau benar-benar tidak mau merepotkanku, ya jangan sakit dong. Orang tua itu Sudah berumur. tidak banyak bagian yang masih berfungsi baik, apalagi soal sakit atau tidak. Hidup atau mati, sudah tidak bisa ditentukan sendiri. Cih, cih, cih. Omong apa kamu sih? Han, kakek memaksamu mencari pasangan untuk menikah. Kamu tidak marah sama kakek? Kenapa aku harus marah? Ini kan peraturan perusahaan. Leluhur kita dulu membuat aturan ini karena menyadari pentingnya keluarga dalam kehidupan. Kalau menemukan orang yang tepat, seperti memenangkan pertempuran. Kakek, pertempuran itu sudah lama aku menangkan. Itu masalah orang itu, salah memilih orang. Kalau bertemu orang baik, pasti bisa. Aku lebih baik fokus kerja dulu. Urusan ini tidak kupikirkan. Kakek ini hanya tidak tenang meninggalkanmu. Kondisi kakek ini tidak bisa menemanimu lama lagi. Jantungku ini seperti bom waktu, makanya kakek memaksamu mencari pasangan, cepat menikah, biar kakek tenang. Xiaolu datang, ayo masuk. Han, bukannya kamu masih harus menandatangani kontrak? Cepat selesaikan urusanmu, kakek percaya padamu. Ayo Xiaolu. Sini, kebetulan temani kakek ngobrol. Tuan Louis, aku ingin segera mengunjungi studionya untuk mempercepat proses kontrak. Xiaolu, kamu tahu Han waktu kecil suka apa? Tidak tahu? Aku beritahu ya. Han waktu kecil itu seperti anak laki-laki. Suka main pedang dan senjata. Waktu SMP, dia bahkan pernah belajar nunchaku. Setiap hari bawa ke sekolah. Untuk apa? Siap berkelahi kapan saja? Ya, kamu benar. Dari kecil dia sudah kuat, tidak pernah mau kalah dan tidak berani kalah. Xiaolu, waktu pameran lukisan itu. Kakek tahu kamu suka Han. Kakek juga pernah muda, kakek tahu. Bagaimana perasaan seorang cowok yang suka cewek?
Xiaolu, kakek mau tanya. Bilang ke kakek, aku bisa. Percaya kamu tidak? Kakek. Aku akan baik-baik padanya, aku tidak akan membuatnya kalah. Baik. Kalau begitu besok jam 10 pagi, aku ke studio No. Kalian berdua merencanakan apa? Jantung kakek tidak kuat, tidak bisa terlalu terstimulasi. Untungnya kali ini kakek baik-baik saja. Aku merasa kakek masih sangat khawatir dengan perusahaan, aku takut akan mengecewakan kakek. Xiao Han. Kenapa kamu selalu hidup sesuai harapan orang lain? Atau kamu suka jadi bos? Setiap hari pakai sepatu hak tinggi. Suruh-suruh orang ini itu. Kamu tahu apa? Aku tidak suka semua ini. Kalau begitu kamu suka apa? Bilang, kamu mau ngapain? Maksudnya apa? Sebagai dirimu, sebagai Xiao Han. Sebagai Xiao Han yang berusia 32 tahun dengan tinggi 173 cm. Hidupku sejak lahir sudah di jalur mesin ini. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu sudah ditentukan dari dulu. Xiao Han. Kamu juga tidak perlu terlalu capek. Bisa santai sedikit. Pasal terakhir dari 10 perjanjian, jangan panggil namaku langsung. Panggil kakak. Dan juga, aku. 173,5 loh. Tunggu aku. Bos Xiao, aku sudah menunggumu di sini. Pikir belum terlambat, bagaimana kalau ke studio Nu dulu? Bicaranya besok saja. Hari ini sudah terlalu malam. Ini asisten bos Xiao. Aku pacarnya. Kalau begitu kamu harus tahu aku. Siapapun kamu, muncul di rumah rekan kerja tengah malam begini. Sangat tidak sopan. Kalau bos Xiao mau ketemu aku, Tuan Su, sudah larut, ada perlu apa? Bicaranya besok saja. Ngapain ketawa? Gak apa-apa, tadi gue keren kan? Kayak kucing ngamuk. Orang itu kelihatannya jahat, hati-hati deh. Kamu yang kayak gitu. Aku pacarnya. Kalau belum selesai, gue lompat loh. Cepat sana. Pacar LVMU nelpon lagi. Pacar LV apaan? Gak apa-apa, kita kan cuma partner kerja. Lagipun kontrak kita hampir selesai. Loh? Masih 85 hari? Soalnya aku sebentar lagi bisa. lokasi studio bos Xiao. Sudah dikirim ke HP kamu. Oke, ketemu besok. Orang tadi, With you. Ini urusan kerja. Tolong jangan lewat batas. Kekanak-kanakan. bos Xiao, coba kopi seduhan manual ini. Asamnya pas, dari Kolombia. Makasih. Sabuk di komik Supergirl ini kok beda. Sama yang serial? Crayon Shinchan aja beda-beda tiap tahun. Seni butuh inovasi. Aku mau kasih jiwa baru ke karakter-karakter ini. Tanda tangan kamu ini. Tanda tangannya kenapa? Gak apa-apa, cuma setiap kali lihat tanda tangan Louis, rasanya jadi tenang gitu. Katanya, ini gaya tulisan yang diajarkan guru seninya yang sudah meninggal.
Wawancaranya sudah kubaca. Aku terharu. Kedepannya, bukan cuma tanda tangan. Tapi aku sendiri. Akan memberimu ketenangan terbesar. Xiaohan, pipa air rumah kita bocor. Louis Yu, aku lagi kerja. Airnya udah masuk ke kamarmu. Pintunya dikunci, siapa tahu ada barang penting. Oke, Aku segera kembali. maaf Tuan Su, ada masalah di rumah. Begini saja. Kamu berikan saja sertifikasi perusahaan dan laporan keuanganmu padaku. Kalau bisa, kita lanjutkan lagi. Bos Xiao, dokumen sertifikasi perusahaan. Sudah kusiapkan, kamu ambil dulu. Urusan rumah sebesar apapun. Pekerjaan juga sama pentingnya. Di sini begitu ada kabar baru. Akan kuberitahu kamu segera. Baik. Kalau tidak bisa tanda tangan, kamu tamat. Buku gambar atau pameran lukisanmu. Lupakan saja. Naskah yang ambil aku. Dokumen sertifikasi tidak bermasalah. Di pihakku, pasti tidak akan ada masalah. Louis Yu. Aku di kamar mandi, cepat bantu. Louis Yu. Akhirnya kamu kembali Xiaohan, pipa airnya pecah. Sangat tiba-tiba. Louis Yu, kamu gila ya? Ini yang kamu sebut pipa air pecah. Kamu tidak ada kerjaan ya? Kamu tidak tahu aku sedang bekerja? Bukan aku. Sudah, jangan banyak alasan. Aku tidak bermaksud mengganggu pekerjaanmu. Aku hanya takut kamu dibully. Baru tadi, aksiku menyelamatkanmu, keren kan? Ini kan akibat ulahmu sendiri. Menyuruhmu pura-pura banjir. Sakit, kakak. Oh iya, catatan pagi tadi sudah kubaca. Kamu bilang, ada yang mau kamu katakan padaku? Apa? Ini, kamu masih ingat dia? Siapa yang tidak kenal? Jangan bohong. Waktu aku umur 3 tahun, sudah tidak main lagi. Kenapa? Jangan-jangan kamu sampai sekarang masih main. Sudah, aku cari perban untukmu. Louis Xiao, Kalau kamu tidak menyerahkan naskah, tidak angkat telepon, aku akan. ikat kamu di atap seharian. Kenapa kamu terluka? Lengan yang mana? Lengan kiri tidak apa-apa. Kakak. Kamu kok datang? Aku datang untuk memberimu pelajaran. Aku dengar kabar, kamu beberapa hari ini tidak serius bekerja. Hanya karena pacaran dengan seseorang yang jauh lebih tua darimu. Wanita tua. Kamu tahu tidak, wanita setelah umur 30 tahun. Kolagen langsung hilang, kulitnya jadi kusam dan kendur. Lingkaran hitam di mata tidak bisa ditutupi dengan makeup. Waduh, kak. Aku kasih tahu, jangan pernah pacaran dengan wanita tua. Anjing aja nggak mau. Parkeran. Pacarannya sama kakak cantik kayak gini. Adikku biasanya nggak serius, kamu suka dia apa sih? Aku setuju dengan hubungan kalian berdua. Kak. Kamu belajar akting ya? Kok bisa ganti muka cepat banget? Ini kakakku, tas yang waktu itu punya dia. Kalau dia nggak baik sama kamu, bilang aja ke aku. Aku bakal habisin dia. Anda salah paham, kami bukan pasangan, kami hanya... Bodoh, kalimat itu keluar dari mulut seorang wanita cantik. Seperti itu benar-benar penghinaan buatmu. Aib besar. Kak, aku masih cedera nih, kayaknya kamu datang. Nggak tepat waktu. Luka kamu lumayan parah ya. Harus dibalut dengan baik, aku pergi dulu ya. Bos Xiao. Kualifikasi perusahaan yang diberikan Su Minjing. Normal, izin usaha dan alamat nggak ada masalah. Tapi ini perusahaan baru. Laporan pajak cuma ada 2 tahun terakhir.
Gimana nih? Cewek itu super menyebalkan. Jangan-jangan merugikan kita. Cewek apa? Maksudmu aku? Waduh, gimana nih? Gak apa-apa. Kenapa sekarang masih marah karena ulasan buruk? Gak mungkin seluruh dunia suka dengan lukisan kita. Tunggu aku selesai gambar endingnya. Siapa tahu haters jadi fans berat. Xiaohan, kamu lagi kesal apa? Jangan bilang kamu mulai sedikit peduli dengan pemikirannya. Kalian cuma pasangan kontrak, nggak ada hubungan apa-apa. Berpikir logis, jangan percaya cowok, jangan pernah percaya. Halo Lisa, kalau urusan kualifikasi nggak ada masalah. Cepat tentukan urusan kontrak, begitu saja. Aku juga lapar. Waduh kak, lapar. Lapar banget. Mau makan bikin sendiri, pasal 8, dilarang ikut campur hidup orang lain. Kamu kenapa? Kemarin masih baik-baik aja. Kita cuma mitra kerja, terlalu dekat mudah disalahpahami. Urusannya sudah hampir selesai. Besok aku akan pindah. Dia kenapa? Tenang saja, besok aku pasti akan bekerja sama denganmu dengan baik untuk berakting. Tapi apa yang Anda janjikan padaku? Baik. Tidak masalah. Bos Xiao hebat sekali, tidak ada yang bisa menemukannya. Dewa komik, benar-benar ditemukannya, menandatangani Louis. Harga saham kita setidaknya naik 3 poin. Apakah ada masalah dengan kontraknya? Tidak ada. Air habis. Ini punyaku. Halo kakek, aku kira jantungmu. Aku baik-baik saja. Penandatanganan berjalan lancar? Tentu saja semuanya lancar, kakek tunggu saja. Aku bawa kontraknya untuk kakek. Buruk, aku baru tahu ada orang yang memasukkan identitasmu. Sedang menandatangani kontrak akuisisi dengan Xiao. Apa? Itu kakak yang tinggal serumah denganmu, Xiaohan itu. Dia terus mencari Louis tapi tidak ketemu, entah dari mana. Muncul penipu. Xiaohan. Masalahnya sudah hampir selesai. Besok aku akan pindah. Kalau begitu kamu harus tahu aku. Xiaohan, aku tidak tahu kamu mencariku. Ya, apa yang terjadi ini? Hilaja? Halo Xiaohan, halo. Upacara penandatanganan resmi dibatalkan. Kamu mau apa lagi? Xiaohan, aku benar-benar tidak menyangka. Untuk bersaing denganku, kamu mencari penipu untuk menipuku. Apakah dia Louis? Ini adalah penulis Supergirl, Louis. Tuan Su Mingjing, semua karyanya. Sudah aku selidiki. Oh begitu. Apakah Anda Louis? Ya, Tuan Louis, katanya serial online. Supergirl yang topiknya mencapai 1 miliar adalah karya Anda? Ini, sabuk di Supergirl yang Anda gambar, kok beda? Dengan yang di serial? Lalu teman masa kecil Anda itu? Sekarang kami masih teman baik. Bukannya perempuan? Kalau begitu, boleh tahu aslinya? Protagonis di karya Supergirl berasal dari negara mana? Tentu saja orang asing berambut pirang bermata biru. Berani sekali kamu. Bahkan grup Xiao pun berani kamu tipu, katakan. Xiaohan bayar kamu berapa? Jia menggengkengku. Xiaohan janji bayar aku 1 juta. Suruh aku pura-pura jadi Louis. Bilang lagi pula nggak ada yang pernah ketemu Louis. Kalau aku nggak mau kerja sama dengannya, dia bakal blacklist aku di industri ini. Apalagi yang mau aku bilang? Sekarang semua orang ada di sini. Ya udah, ngomong aja semuanya. Xiaohan menipu perusahaan, menipu kakek, menipu kita semua. Orang kayak kamu. Pantas nggak sih ngurus perusahaan? Adik,
Udah nggak bisa ngeles lagi kan? Dari kecil aku udah tahu kamu nggak becus, tapi nggak nyangka kamu bisa sejahat ini. Mainin tipu-tipu kotor kayak gini. Terus gimana? Sekarang juga kamu nggak bisa. Munculin Louis buat selamatin situasi kan? Usir mereka. Tunggu. Kontrak nggak boleh ditandatangani. Su Mingjing itu palsu. Ini semua skenario Xiao Chen. Ini bukan guru les anakku? Tunggu, salah. Tepatnya si pacar palsu. Xiao Han. Xiao Han. Rupanya buat dapetin keluarga Xiao, kamu nggak pilih cara ya? Kami bukan pacar kontrak. Kami beneran pacaran. Komikus misterius Louis. Xiao Han udah nemuin. Aku ini Louis. Kebetulan itu, momen-momen yang kupikir cuma hayalanku. Ternyata beneran dia. Kakak. Udah aktingmu payah. Aku ingetin. Kalau masih ngomong sembarangan, aku laporkan kamu ke polisi. Lapor aja. Lihat nanti polisi dateng. Yang ditangkap kamu atau kami. Xiao Chen, kamu bilang dia bukan Louis. Ada buktinya? Dia bilang aja langsung percaya? Kasih bukti dong. Aku punya saksi. Aku bisa buktikan. Semuanya lihat baik-baik, aku pegang naskah asli Wonder Woman. Naskah ini satu-satunya di dunia. Dan aku juga bawa cap perusahaan. Cap perusahaan buat apa? Su Mingjing juga punya stempel perusahaan kan? Ayo, seret ketiga orang ini keluar. Hentikan. Kekak. Xiao Han berkolusi dengan orang luar, menghancurkan seluruh perusahaan. Dan jerih payah kakek, semuanya dirusak. Xiao Han. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan kamu? Kok tiba-tiba jadi Louis? Kakek. Maaf, aku. Kakek, pekerjaan utamaku memang guru matematika. Tapi aku juga punya hobi sampingan, Supergirl itu karyaku. Aku menggambarnya sambil iseng selama bertahun-tahun, terus berseri. Aku tidak tahu Xiao Han sedang mencari Louis. Aku bahkan tidak tahu karyaku akan dilihatnya. Aku benar-benar tidak bermaksud menipunya. Apalagi menipu kakek. Orang asing yang tidak dikenal itu, bagaimana bisa membuktikan itu kamu? Bagaimana membuktikan bahwa itu benar-benar kamu? Jika aku bisa membuktikan diriku adalah Louis. Kamu harus meninggalkan keluarga Xiao selamanya. Boleh saja. Apa? Mau update satu episode di sini? Supergirl update tepat waktu. Bos Xiao benar. Update di sini saja. Aku tidak hanya akan update di sini. Tapi yang akan kuupdate adalah episode terakhir Supergirl. Xiao Chen. Kamu berani berkolusi dengan orang luar untuk melawan adikmu sendiri? Dengan ini kuumumkan, mulai hari ini. Xiao Chen Daikopat. Dari semua jabatannya di grup Xiao, kakek. Kakek boleh menghukumku, tapi bagaimana dengan para pemegang saham perusahaan ini? Semuanya. Kakekku sudah tua. Pikirannya sudah tidak jernih, menurut peraturan perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi krisis besar, bisa dilakukan pencopotan darurat terhadap jabatan direktur utama. Xiao Chen, kamu gila ya? Kakek. Semuanya, sekarang seluruh keluarga Xiao aku yang pegang kendali. Selama aku masih ada, kamu tidak berhak cabut hak waris Xiao Chen. Segera keluar dari keluarga Xiao. Aku cucu pertama kakek. Kekak, ayo, Kekak. Berikan aku kesempatan lagi, kakek. Aku mohon kakek. Berikan aku kesempatan lagi, bagaimanapun aku adalah cucu pertama. Hari ketika Supergirl jatuh dari langit. Adalah hari kita bertemu di pantai. Ya, Supergirl menyelip ke dalam gudang sapu yang sempit. Adalah hari pertama aku ke rumahmu. ya. Supergirl adalah aku. Supergirl yang menegakkan keadilan, Supergirl yang berani dan baik hati. Supergirl yang tak takut kesulitan, itu semua adalah kamu. Tidak mungkin. Supergirl setidaknya sudah terbit selama 5 tahun. Saat itu kita sudah kenal? Xiao Han, aku tidak tahu kamu mencariku. Apalagi tidak tahu kamu terus melacak komikku. Kebetulan sekali, pertemuan di jalanan. Akhaibja.
Aku tidak berbohong tadi, aku tidak pernah menganggapmu. Sebagai pacar kontrak, aku selalu merasa kita benar-benar bersama. Penulis komik favorit. Dan memilih seseorang untuk dinikahi. Tidak seharusnya dicampur adukan. Aku perlu tenang dulu. Kita bukan pacar kontrak. Kita benar-benar bersama. Keberanian sejati adalah menerima cinta. Menyerah adalah pengecut. Supergirl tidak akan melakukan itu. Percaya pada cinta, berani mencintai, itulah Supergirl. Xiao Chen dari grup Xiao. Diduga menggunakan cara persaingan tidak sehat dalam bisnis. Mencari keuntungan ilegal telah dibawa untuk penyelidikan oleh pihak berwenang. Halo, ada apa? Louis Yu, kita hancur. Situs komik akan menuntut tanggung jawab kita atas pembaruan prematur. Apa? Tanggung jawab denda yang sangat besar. Bos Shao, Buruk, Louis Yu dalam masalah. Louis di acara penandatanganan untuk melindungimu. Tanpa berdiskusi dengan situs komik, memperbarui komik lebih awal. Dan membuka identitas, melanggar kontrak dengan situs. Sekarang mereka menuntut ganti rugi sesuai kontrak. Dan akan terlibat dalam tuntutan hukum. Beberapa waktu lalu yang membuka identitas adalah komikus misterius kita, Louis. Ini terkait dengan masalah hak cipta luar negeri kita. Kita perlu bicara dengan Louis, tunggu kabar dariku. Sia, apa yang kalian lakukan? Kontraknya jelas-jelas menyatakan. Akhir cerita akan dirilis dalam bentuk buku pada 15 Oktober. Rilis resmi, kalian lebih cepat 13 hari. Langsung update online. Kalian mau kami gimana? Nggak bisa tahan, penonton terus nagih update. Coba lihat komentar, kalau nggak update lagi. Ada yang mau doxing kita. Baru minggu lalu kolaborasi rilis. Poster countdown 15 hari. Pre-order Aya Odar. Total 50.000 copy. Sekarang online isinya sumber gratisan. Tagihan percetakan udah numpuk setinggi gunung. Kalian harus tanggung rugi ini, tahu nggak? Waktu itu situasi darurat, kami sudah beritahu sebelumnya. Dengar baik-baik kerugian kami. Biaya cetak 3,2 juta, uang muka lisensi luar negeri. 8,8 juta, denda breach kontrak merchandise. 15,5 juta, plus biaya penanganan. Situasi darurat dan SDM, total 27,5 juta. Bayar sekarang, atau kita ketemu di pengadilan. Satu hal penting, nama Louis. Hak ciptanya ada di website kami. Mulai sekarang, kalian nggak boleh pakai lagi. Bisa kita rundingkan baik-baik? Maaf, Sia. Kami juga cuma ikut kontrak, semua konsekuensi dia tanggung. Siapa bilang dia tanggung sendiri? Dengar, semua. Saya umumkan, perusahaan komik fantasi.
Resmi diakusisi grup show. Orang di depan kalian ini adalah pemegang saham mayoritas dan CEO, Nona Xiao Han. Transfer saham butuh 2 minggu lagi. Tapi hak keputusan akhir efektif sekarang. CEO kalian buru-buru cairkan saham buat imigrasi. Saya cuma bantu memperlancar. Sekarang, sebagai CEO, saya umumkan pernyataan. Dan akan dibuat dokumen tertulis untuk dipublikasi. Pertama, buku fisik tetap terbit, ubah strategi promosi, jadikan edisi koleksi Superwoman. Kedua, saya akan keluarkan pernyataan bebas tanggung jawab. Tuntutan update dini Louis dicabut, dan dukung Louis lanjutkan serial komiknya, serta update berkala tanpa jadwal tetap. Ketiga, tunjuk Ibu Xia Zhuang sebagai kepala proyek baru. Ibu Xia Zhuang, kau tak hanya urus bisnis Louis, tapi juga harus kerja keras. Menangani seluruh website komik. Louis, semua tahu, saya bukan tipe yang mau rugi. Saya juga nggak akan bikin kau rugi. Oke, saya ada urusan lain. Sampai jumpa di rumah. Cewek secakep ini beraksi, cowok mana ada peluang? Louis Yu kok belum pulang? Cepat datang. Louis Yu, kamu ngapain lagi? Louis Yu. Louis Yu. Gadis ini, kayaknya aku waktu kecil. Adegan di gambar-gambar ini. Kok kayak familiar banget. Ultraman lagi. Jangan-jangan dia. Louis, ternyata kamu. Louis Yu, aku ingat kamu siapa. Pertama, dilarang pakai barang pasangan. Kedua, dilarang berduaan di satu ruangan. Ketiga, jaga jarak 1 meter. Sekarang, jarak kita 50 cm. Masih sakit? Keempat, dilarang kontak fisik. Keempat, dilarang kontak fisik. Kelima, dilarang berisik di rumah. Tadi yang berisikan kamu. Kakak, gimana kalau kita coba beneran pacaran? Aku bakal baik sama kakak. Kesembilan,
Dilarang menjalin hubungan asmara. Ini aku nggak setuju. Ke-10. Dilarang panggil nama. Harus panggil kakak, kakak tadi bilang. Kamu ingat aku. Masih ingat apa lagi? Aku ingat. Kamu ingus meler. Nangis-nangis ngikutin aku. Kamu itu adek waktu itu. Bukan ini. Ini. Bacain. Keberanian sejati adalah menerima cinta. Menyerah itu pengecut. Wonder Woman gak gitu. Percaya cinta berani mencintai, itu baru Wonder Woman. Kita bukan pacaran kontrak. Kita beneran pacaran. Kamu mau nikah sama aku nggak? Apa? Sekarang kita buat perjanjian baru. Apa? Kisah Wonder Woman harus terus berlanjut. Aku yang jadi pemeran utamanya. Dulu adalah kamu. Sekarang adalah kamu. Nanti. Selamanya adalah kamu. Aku akhirnya mengerti, ternyata di dalam diriku ada seorang Wonder Woman. Cinta tidak datang tiba-tiba. Ia selalu ada dalam hidupku. Kurasakan cinta tumbuh subur di dalam hati. Ia selalu ada. Mulai sekarang, cinta adalah satu-satunya aturan. Tak ada batas waktu lagi.